semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja, bahagia, banyak rezeki ya. Kali ini Zi pilih kartu lagi. Cuman kali ini Zi tidak pakai angka, Zi tidak pakai kristal, Zi langsung dengan kartu oracle. So, untuk memilih video pilih kartu kali ini tentang percintaanmu dan keuanganmu di bulan Juli 2020, silakan dipilih berdasarkan intuisi. Di sini ada 3 kartu. Kartu yang pertama sih ada kartu honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together, ya. Nikmati bulan madu bersama, ya, nikmati liburan bersama. Yang kedua ada deception, someone is wearing a false self mask in this relationship, ya. Seseorang sedang menggunakan topeng yang salah, ya, dalam hubungan ini, oke. Jadi sepertinya menjadi orang lain, ya. Jadi menjadi orang lain, bukan diri sendiri dalam suatu hubungan percintaan atau hubungan relationship itu. Karena ini dari romance relationship, maka bisa jadi percintaan karena sih mau baca percintaan. Bisa jadi juga dalam kehidupan juga bisa, ya, karena ini dia akan bacakan percintaan dan keuangan. And then getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Jadi lebih mengenal satu sama lainnya. Ketika Anda sudah lebih mengenal ke dalam diri, ya, masing-masing, ya, relationship. Oke, keuangan kan ini kan dia akan bacakan keuangan juga. Maka yang di pilihan ketiga yang untuk getting to know each other itu bisa juga relationship, hubungan antara satu dengan yang lain. Pokoknya lebih mengenal satu dengan yang lainnya supaya ikatannya lebih kuat. Oke. So kartu yang pertama ada honeymoon, yang kedua deception, yang ketiga getting to know each other. Oke, pal 1, pal 2, pal 3. Oke, gunakan intuisi untuk memilih. Bayangkan apakah Anda ingin traveling atau honeymoon? Apakah Anda merasa dalam hubungan percintaan Anda itu sepertinya menjadi orang lain, ada yang menjadi orang lain dalam hubungan percintaan Anda. Oke. Dan getting to know each other, yang artinya yang ketiga itu artinya adalah lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Pilih 3 kartu, ya. Kalau memang belum ada pasangan, tidak masalah. Siapa tahu di bulan Juli ini akan ketemu dengan pasangannya, soulmate-nya, twin flame-nya. Oke. Di sini Zi nanti juga akan bacakan untuk koneksi twin flame dan soulmate, ya, sekalian percintaan, keuangan, ya, koneksi twin flame soulmate. Oke. Zi kasih waktu untuk memilih honeymoon, deception, getting to know each other. Silakan. Sudah, intronya agak panjang dan semoga ini bisa membantu kalian semua. Terima kasih yang sudah personal reading dengan Zi. Zi senang sekali karena kalian semua sudah berkembang, ya. Yang belum pernah personal reading boleh coba personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan Zi langsung ke pal yang pertama, percintaan dan keuanganmu di bulan Juli 2020. Yuk. Oke, yang pilih yang pertama. Oke, di sini ada honeymoon untuk percintaanmu di bulan Juli 2020, ya. Honeymoon, kemudian di sini ada past life relationship, you have known each other before, religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Saya artikan satu-satu dulu, ya. Jadi kalau honeymoon, ini berarti saya lihat ini kalian sepertinya sudah ada pasangan yang ambil pal 1, ya. Yang pertama ini sudah ada pasangan karena you have known each other before, sudah ada pasangan atau kalian ini sudah dekat, ya. Misalnya aja taruh, sudah ditaruhin atau mungkin
karena ini ada religious factors, bisa jadi kalian tuh taruh, bisa jadi kalian itu dijodohin, bisa jadi kalian itu sudah deket terus kemudian ya mungkin nggak pacaran langsung, mungkin nanti kalau emang bisa jodoh ya nikah gitu, bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa juga kalian ini bisa juga kalian itu pacaran, bisa juga maksudnya pacaran tapi kayak saya lihat mungkin bisa jadi ini memang ada religious factors, tapi saya lihat agama bukan penghalang deh. Saya hanya lihat ini mungkin kalian mau ngupdate di bulan Juli ini aja gitu ya. Kalaupun kalian pacaran atau deket, saya lihat agama tidak menjadi masalah deh di sini. Oke, so percintaanmu di bulan Juli 2020 saya lihat ada perkembangan kalau saya bilang, karena sekarang lagi corona. Kalau saya bilang perjalanan saya tidak menjanjikannya, apalagi baru di bulan Juli ini. Jadi bukan ada perjalanan, cuman saya lihat kalau memang kalian belum punya pasangan, maka kalian mungkin akan ketemu dengan seseorang yang yang datang dari masa lalu, atau kalian sudah dekat sebelumnya dan bulan Juni ini jadi lebih dekat lagi gitu. Ya, atau ini teman baik yang jadi, tapi saya nggak lihat teman baik sih. Saya lihatnya ini tuh lebih ke hubungan yang sudah terjalin gitu. Terus dia gitu lebih apa ya? Jadi lebih kuat lagi gitu. Ya. Dan ini untuk yang twin flame soulmate ya. Yang twin flame soulmate itu kalau saya lihat bisa jadi hubungan kalian itu ada faktor agama atau faktor spiritualitas yang mempengaruhi di bulan Juli ini. Oke? Ya, jadi kalau yang memang belum ketemu sama pasangan twin flame atau soulmate-nya, maka ada kemungkinan adalah orang dari masa lalu atau orang yang sudah kenal gitu. Ya, yang bisa juga pernah traveling bersama gitu. Tapi kalau yang kalian yang sudah bersama, maka saya lihat tidak ada masalah besar ya. Saya lihatnya pokoknya kalian twin flame soulmate ya, pasangan yang sudah bersama justru semakin romantis. Oke? Bagus, ini untuk permulaan pal yang pertama. Terus kita lihat energi percintaan secara general. Di sini ada Queen of Pentacles, di sini ada Ten of Pentacles. Banyak rezeki untuk energi percintaan. Karena kita gak lagi baca keuangan, maka kalau saya bilang Queen of Pentacles dan Ten of Pentacles, saya lihat sih banyak berkah lah ya. Pokoknya karena memang saya lihat ini palnya bagus banget. Kita sudah mulai dari honeymoon, past life relationship, sama religious factors. Queen of Pentacles sama Ten of Pentacles-nya tuh mendukung kalau banyak rezeki, terutama yang wanita ya, si divine feminine atau si yang energi feminimnya lebih menguasai ya. Ini kelihatan banget kalau sangat yang wanita kayak lagi banyak berkah gitu ya, lagi banyak rezeki dan lebih sabar, lebih bahagia, pokoknya lebih sabar, lebih bahagia, lebih tenang gitu. Jadi menjalani relationship ini atau hubungan ini juga enak. Tapi ada Five of Cups sama The Emperor, terus sama Nah, kenapa ada Five of Cups di sini? Kalau saya lihat Five of Cups-nya sama The Emperor, mungkin kayak ada rasa ketakutan kehilangan mungkin ya, gitu. Ketakutan yang cukup signifikan. Kenapa? Mungkin di bulan Juli ini kan semakin cinta, semakin kangen, mungkin semakin dekat, semakin merasa butuh mungkin perhatian lebih atau apa, dan
dan di emperornya ini yang lebih maskulin di sini, si maskulinnya atau si cowoknya. Kalau dirimu cowok ya berani terbaca adalah dirimu. Si cowoknya merasa kayak semakin mengontrol. Mungkin bisa jadi hati-hati yang cowok akan jadi posesif, akan jadi cemburuan. Padahal nggak ada apa-apa nih, tapi angin cemburu bisa datang gitu ya. Percintaan seperti itu. Kalau yang belum kenal dengan pasangannya, berarti nanti bisa kenal dengan cowok yang lebih lebih mengontrol, lebih posesif, lebih cemburuan gitu ya. Terus di sini ada Seven of cowok ini bisa jadi cewek tapi dengan energi cowok yang lebih tinggi. Ini bisa jadi dia tomboy, bisa jadi dia itu orangnya keras gitu ya. Dan di sini ada Seven of Swords. Karena yang satu sebenarnya energi percintaannya lagi high-nya, lagi tinggi-tingginya. Cuman secara general bisa jadi ada kayak entah itu adu mulut kecil atau berantem kecil yang karena yang satunya ingin mengontrol atau bisa jadi kayak jadi powerful, ingin mengontrol, terus ada cemburu-cemburuannya, terus yang satunya jadi pengen pergi, Seven of Swords ya, yang satunya jadi kayak males gitu, takut nggak suka gitu, mainnya gitu deh, cemburuan deh, mainnya gitu deh, ngontrol deh. Kita kan manusia, semua punya hak asasi gitu, bisa jadi seperti itu ya. Nah, untuk mengontrolnya otomatis ya harus kembali lagi, mungkin faktor religious factors ini juga kayak ya udahlah, apalagi kalian kalau sudah menikah ya, apa yang sudah dipersatukan tidak seharusnya terpisahkan hanya karena ego gitu ya. Jadi ya sabar-sabar aja. Tapi sebenarnya terutama yang wanita kan Queen of Pentacles ya, lebih sabar, lebih femininnya lagi kuat banget, jadi mungkin tampaknya juga lebih cantik, lebih sumringah gitu ya. Jadi mungkin menghadapi ini juga lebih santai sih kalau saya lihat gitu ya. Cuman ya memang kalau ada keinginan untuk pergi, apalagi kalau wanita kan tipikalnya lebih sensitif ya, lebih disabarin aja. Kalau yang cowok yang mungkin lebih mengontrol emosi, lebih mengontrol perasaan, pengen mengontrol gitu ya, lebih mengontrol perasaan, ingin mengontrol, jadi lebih sabar gitu ya. Keuangan, yuk, The Magician, High Priestess, oke. Ace of Cups, sama ada Page of Pentacles. Oke, keuangan saya lihat mungkin sekarang lagi di tahap ada perubahan ya, gitu. Ada perubahan dalam keuangan yang bukan ada perubahan, tapi keinginan untuk melakukan perubahan di bulan Juli ini cukup besar gitu, karena mungkin mendapatkan inspirasi ya. High Priestess kayak kayaknya tuh pengen buat bisnis baru, kayaknya pengen ngevlog, kayaknya pengen buat YouTube, kayaknya pengen jualan makanan, atau kayaknya pengen, tapi ini saya lihat potensi bisnis, pengen buka bisnis sendiri, ide-ide keluar. Ace of Cups, ada sumbernya ya. Page of Pentacles, ada tawaran. Nah, bisa jadi ini kalau kalian emang tipikalnya pekerja kantoran, bisa jadi ada tawaran. Kalau belum kerja ada tawaran kerjaan, kalau bisnis sendiri ya ada tawaran ajak bisnis bareng, atau kayak gimana kalau buka ini gitu, ya kan kamu bisa pakai tempat aku, atau gimana deh, pokoknya ini secara general aja ya, karena ini kan general reading ya. Pokoknya kayak ada tawaran gitu yang cukup lah, kayak ini bisa mendukung kalian gitu ya. Ada tawaran, ada kalau saya bilang kalau
kalau misalnya lagi kerja di kantoran ya, sepertinya ada kayak misalnya tawaran untuk dipindah tugaskan kemana, tapi ke arah yang lebih baik ya gitu. Atau misalnya lagi buat project, terus ada kayak ide proyek baru yang kayak proyek ini kalau dikerjakan membawa rezeki gitu ya. Keuangan bagus banget, bisnis apalagi ada pikiran bisnis baru atau bisnis yang sudah dijalani, ada kayak kepikiran inovasi produk gitu, bisa seperti itu. Terus udah gitu, tambahan untuk keuangan di sini ada Oceans sama Ebb and Flow, Oceans, Ebb and Flow sama Lightning Power. Oke, tidak semuanya selalu berjalan dengan apa ya, lancar gitu. Ebb and Flow ada pasang surut, sama Lightning Power ada kilat. Tapi saya lihat ada kekuatan, ya ada kekuatan. Jadi kayak ada yang ketika mungkin dirimu yang di Juli ini mungkin kalau merasa keuangan lagi down atau sebelum Juli ya keuangan lagi down atau lagi kurang oke gitu. Nah ini nanti kayak ada yang manggilin di pundak gitu, kayak ya nggak beneran ya, kayak ayo gitu ya. Ada pasang ada surut, tapi kalau kamu mau melihat potensi pasti ada aja. Contohnya saya deh, saya itu kalau liburan, saya itu kalau selama saya kan saya sambil kuliah nih di Taiwan. Selama saya kuliah itu biasanya saya kalau buat video itu saya buat video di ruangan kelas di kampus gitu. Nah tapi sekarang kan sudah masuk liburan, ya kan? Ruangan kelas otomatis ditutup dong. Nah saya buat video di mana? Kalau di kamar saya tinggal di asrama nggak mungkin. Tapi saya ngelihat potensi. Oh saya bisa pakai lobby. Kenapa? Karena mahasiswa sudah pada mulai pulang nih gitu. Sementara saya masih tinggal di asrama untuk beberapa hari ini. Ya saya pakai ke lobby aja gitu. Saya bangun agak pagi, saya pakai lobby untuk syuting. Dan ya sekarang kayak gini, tenang situasinya dan bisa gitu. Jadi kalau kamu mau lihat potensi itu selalu bisa gitu. Kalau mau lihat, kalau mau cari ya. Sebenarnya potensi atau kesempatan tuh ada di mana-mana. Bagaimana kita mau memanfaatkannya aja gitu. Maka ada power, ebb and flow. Jadi bagaimana Anda terus memikirkan kalau alam semesta itu mendukung Anda, maka Anda akan tiba-tiba kayak tercerahkan, kayak ini kan bisa loh, kenapa nggak aku lakukan gitu. Terus nanti kalian akan ada di titik kenapa nggak dari dulu aja sih gitu. Tapi terus kemudian ada di titik lagi yang kayak kalau dulu aku lakukan mungkin aku juga nggak bakalan mau lakuin, mungkin memang sekarang waktunya. This is what is called as divine timing. Ini yang kita sebut dengan waktu yang paling tepat gitu ya. Divine timing, waktu dari Sang Maha Kuasa ya. Alright, terus udah gitu generalnya kita bicara soal kehidupan general kalian. Di sini ada Three of Cups, di sini ada Three of Wands, dan ada The Hierophant. Oke, lagi happy ya. Percintaan juga sebenarnya cukup oke, keuangan juga sebenarnya cukup oke ya kan. Three of Wands mungkin sekarang lagi mungkin lebih ke melihat ke dalam diri lagi mungkin, karena ada Hierophant ya. Jadi kayak lebih berusaha untuk bijak lagi, lebih berusaha untuk mungkin seperti yang tadi saya katakan, kita kan kita manusia gitu ya. Tidak semua itu kita kadang-kadang enggak sih, maksudnya kadang-kadang kita itu bisa jadi pesimis gitu loh, dan itu normal banget ya, normal. Jadi kayak kadang-kadang kita kayak kok kayaknya nggak bisa sih, kok kayaknya it doesn't work, kok kayaknya nggak bisa gitu loh, kok kayaknya aku stuck banget gitu. Tapi sekali lagi saya bilang, buka mata dan lihat kanan kiri, ada kesempatan nggak? Kesempatan itu selalu ada, karena Three of Wands itu berarti kayak fase awal gitu loh ya. Dan nggak stagnan sebenarnya, dia itu sebenarnya fase awal gitu. Kalian tuh nggak stuck gitu, karena sebenarnya ada Three of Cups, ada Three of Wands. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa happy, kalian tuh bisa tercerahkan kalau kalian tuh mau melihat ke kiri kanan gitu loh ya. Misalnya hari ini ada yang nawarin gitu,
kamu mau nggak duit 50.000 buat modal usaha? Kalau kayak enggak lah, ngapain minjem duit orang. Tapi siapa tahu uang 50.000 ini bisa jadi uang besar gitu. Pagi ini saya ngelihat salah satu YouTuber yang buat judul video, meskipun saya belum lihat, tapi kayak mungkin ini buat pesan untuk kalian ya. Dia bilang dengan uang 20.000 menjadi jutawan gitu. Kayak wah, luar biasa gitu ya. Nah, iya, siapa tahu gitu loh ya. Hierophant lebih bijak aja ya. Jangan merasa aku belum beruntung. Gak ada aku belum beruntung. Kamu selalu beruntung. Hanya kamu mesti lihat lagi gitu. Kita ngomongin soal keuangan, percintaan sama aja. Ya, oke, itu yang pilih grup yang pertama. Zee langsung yang kepal yang kedua. Terima kasih yang sudah mampir ke pilih kartu kali ini. Zee senang banget kalian selalu support Zee. Dan jangan lupa nonton video-video Zee atau podcast-podcast Zee yang lain juga. Zee langsung ke part berikutnya. Kalau mau personal reading bisa coba di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Yuk. Oke, yang pilihan kedua ya. Kedua ada deception. Deception itu berarti kayak semacam penipuan. Jadi ada dalam hubungan percintaan, kita bicara percintaan dulu ya, khususnya untuk twin flame soulmate dulu. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Jadi ada yang pakai topeng dalam hubungan ini. Ya, worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Jadi mungkin ada yang kayak memaksakan hubungan ini gitu loh ya. Bisa jadi dia bukan twin flame atau soulmate-mu, tapi kayak ya udahlah, mungkin dia adalah sudah takdirku bersamanya, sudah jalanku gitu. Nggak ada yang kayak dikunci gitu, nggak ada ya. Kalau memang iya, makanya di sini ada this could be the one gitu. You've already met the romantic partners you seek. Cuman yang saya lihat, sepertinya kalian yang ambil pile kedua ini, mungkin kalian itu lagi bersama dengan orang yang antara kalian itu jadi bisa jadi dua kemungkinan. Antara kalian sekarang sedang bersama dengan orang yang tidak tepat dan kalian mesti nunggu lagi, atau kalian ini sekarang sedang bersama dengan orang yang sudah tepat, cuman saat ini mungkin dia belum bisa menjadi yang cocok denganmu gitu loh. Jadi kayak ada yang dirimu kayak maksain, terutama ini dirimu ya, dan tapi energi bisa kebalik-balik, bisa dirimu bisa dirinya, tapi kayak maksain untuk supaya hubungan ini lancar gitu loh ya, hubungan ini jalan. Cuma ada perasaan terpaksa, ada perasaan ingin dia berubah tapi nggak bisa, lalu kayak menyiksa diri sendiri untuk kayak menerima. Worth waiting for, pantas untuk ditunggu. Jadi tunggu dulu, mungkin saatnya belum sekarang dia berubah, atau saatnya mungkin belum sekarang Anda bertemu dengan soulmate atau twin flame-mu, ya sabarin aja. Yang belum ketemu dengan twin flame soulmate atau pasangannya, berarti mesti nunggu dulu ya, tidak di bulan Juli ini. Kalau percintaan secara general, ya di sini ada saya keluar kartu pertama udah Nine of Swords, jadi kayak ada perasaan tertekan ya, Nine of Swords. Terus di sini ada The Chariot. Ada Nine of Swords tapi ada The Chariot. Jadi sepertinya di bulan Juli ini ada perasaan kayak mungkin terutama kalian yang belum punya pasangan, jadi kepengen punya pasangan. Jadi kayak ada orang yang kalian mungkin belum terlalu oke, cowok cewek sama aja, tapi kalian agak maksain kayak ya udahlah aku coba sama dia gitu. Untuk pasangan jangan coba-coba ya. Kalau memang apalagi gini loh, konsep pacaran itu sebenarnya adalah mempersiapkan diri menuju pernikahan. Jadi apalagi kalau kalian itu sedang memilih pasangan untuk menikah, apalagi kalau ini adalah pasangan sehidup semati, maka jangan dicoba-coba gitu loh. Adalah cewek-cewek yang kayak gini, yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, aku kasih kesempatan meskipun dia playboy gitu, aku yakin aku bisa merubah dia. Pada akhirnya kamu tidak bisa merubah dia dan malah jadi tertekan sendiri.
atau oke lah nggak apa-apa, aku kasih kesempatan, siapa tahu dia akan berubah gitu. Jangan berharap untuk merubah seseorang gitu ya. Jangan kayak merasa the chariot, kayak mesti cepet gitu ya, mesti cepet untuk melakukan apa, untuk mempunyai suatu hubungan. Nggak harus juga. Atau jangan kayak memaksakan diri untuk aku cobalah untuk terima dia, pasanganku yang sekarang ya, terutama yang sekarang sudah terkoneksi twin flame soulmate, sudah pacaran, sudah menikah mungkin. Jangan dipaksakan. Bulan Juli ini apalagi kalau memang sudah menikah ya, kasih kelonggaran diri untuk dirimu sendiri untuk lebih bisa apa ya, istilah kata ya, terima bahwa dirimu itu lagi nggak nyaman gitu loh. Jadi dirimu bisa aja kayak bilang, diskusi sama dia, bisa nggak berubah gitu. Atau mungkin ya kan kita nggak bisa meminta orang untuk berubah ya kan, nggak semua orang bisa berubah, tapi kayak mungkin lebih ke curhat gitu loh, bahwa apalagi ini dia adalah pasangan sehidup semati, maka bilang kalau aku nggak bisa loh kalau kamu kayak gini gitu ya, aku mesti gimana, kita mesti gimana gitu. Jadi cari solusi ya. Terus habis itu death. Death itu bukan kartu buruk ya. Di sini ada Nine of Wands dan di sini ada King of Cups tuh. Udah semakin baik kesininya. Jadi secara general energi percintaanmu itu saya lihat ya mungkin yang terutama yang si divine masculine-nya atau si cowoknya, si yang energi maskulinnya lebih menguasai, atau si cowok yang lebih maco ya, itu kayak ngelok gitu loh, kayak ngerasa nggak mau berubah gitu ya. Dan ini bisa jadi juga adalah cewek yang lagi energi maskulinnya lagi high banget, yang kayak merasa kayak lebih powerful, lebih berkuasa, dan dia kayak ngerasa nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi dalam bulan Juli ini secara general yang pilih PAL ini ada yang ngerasa tersiksa, ada yang ngerasa kayak aku nggak mau berubah gitu. Jadi ada kayak perasaan tidak nyaman, dan ada yang kayak memaksakan deception gitu. Ada yang memaksakan kayak ya udahlah aku terima dia meskipun dia begitu. Ini butuh banget yang namanya diskusi ya. Ini PAL 2, ini PAL diskusi. Kalau kalian memang sudah bersama, diskusi ya. Jangan memendam perasaan sendiri gitu. Ya, worth waiting for. Pantas untuk ditunggu. Kalau memang dia belum mau berubah, ya kamu harus kayak diskusi dulu. Kita harus gimana gitu. Jadi jangan kayak merasa ini sudah pasti begini. Gak ada yang pasti kok. Ya, kalau dia mungkin bisa buat suatu kesepakatan kayak kamu bisa berubah, atau kayak misalnya aku gini deh supaya kamu gitu, atau kamu gitu deh aku akan ngikutin kamu gini juga. Tapi ada deal-dealan gitu loh, jangan stuck di situ ya, supaya kalian juga kayak bisa maju satu langkah, nggak muter-muter di situ aja ya. Dan semoga melewati bulan Juli ke bulan berikutnya hubungan kalian sudah jauh lebih baik. Dan kalau emang belum ketemu sama pasangannya, kalau emang ketemu sama pasangannya di bulan Juli, ya harap maklum aja ya. Kalau mungkin yang satunya ego, yang satunya kayak ngerasa aku bisalah terima dia apa adanya gitu. Kalau emang rasanya nggak cocok, nggak apa-apa kok, nggak harus maksain, nggak harus dia juga yang kamu pilih gitu loh ya. Oke, jadi disco biduannya ini adalah bisa jadi itu dia, tapi ya belum tentu itu dia gitu. Oke, terus kita bicara keuangan. Knight of Wands. Oke. Oh, ada Knight of Wands, ada Nine of Cups. Terus ada King of Pentacles,
ada King of Pentacles loh ya, ada Three of Pentacles. Oke, sebenarnya kartunya itu dipenuhi dengan rezeki banget ya. Pertama, saya lihat ada challenge, ada tantangan. Keuangan di bulan Juli ini memang sepertinya tantangan itu datang. Misalnya kayak keuangan menipis, misalnya keuangan menipis, tapi kayak cuman sekilas atau kayak di awal bulan banget. Terus nanti tantangan ini juga bisa jadi kayak ada yang misalnya minjem uang, tapi kayak dirimu tuh positif aja gitu loh. Kalau aku minjemin, kalau aku kehilangan sejumlah uang, kayak nggak masalah gitu, uangku tetap lumayan, tabunganku tetap ada, atau aku tetap kayak bisa bertahan, dan memang dirimu bisa bertahan. Nine of Cups-nya udah menunjukkan banget kalau kamu tuh berlimpah rezeki banget di bulan Juli. So selamat yang pilih Pau 2. Rezeki bagus banget karena sudah ada King of Pentacles. Berarti rezeki ada, terutama untuk kalian yang cowok-cowok rezekinya oke banget. Kalau yang cewek-cewek saya bilang rezeki ada aja gitu. Ditambah Three of Pentacles, mungkin kalau saya bilang kalau bisnis lancar, kalau kerja sama orang ya cukup lancar. Yang mengharapkan, yang mungkin karena kemarin corona belum dapat kerjaan, yang mengharapkan dapat kerjaan, semoga dapat kerjaan di bulan Juli ya. Karena saya lihat sudah keluar rajanya King of Pentacles, ini bisa jadi keuangan yang cukup oke gitu ya. Ada tabungan. Kalau mau nabung di bulan Juli ini waktu yang tepat sekali ya. Oke, ini general readingnya, bisa resonate bisa juga enggak. Terus di sini saya ada Milky Way, perspektif, dan Mountain Strike. Dari perspektif apa ya, alam semesta, galaksi Milky Way, kalau saya lihat energi alam semesta itu sangat kuat sekali. Oke, ditambah kartu Mountain Strength, kekuatan, sangat kuat sekali untuk mendukungmu. Jadi kalau misalnya kalian bulan Juli ini ada kayak perasaan gak antusias, atau mungkin karena pengaruh percintaan, bisa jadi pengaruh apa, jadi kayak kesel atau gimana, jangan terlalu banyak tercampur dengan mix energi dengan negatif thinking gitu ya. Jangan kayak merasa aku lagi sial, atau aku lagi energinya gak bagus gitu, aku lagi kenapa begini, kenapa begitu. Tapi justru jangan terlalu banyak mengeluh, karena di bulan Juli ini kalau mau keuangan lancar harus lebih banyak bersyukur, karena benar-benar kayak alam semesta tuh kayak lagi sinkron banget sama dirimu gitu. Jadi cukup kuat energinya untuk kamu berlimpah rezeki gitu ya, narik rezekinya lagi gampang gitu. Oke, itu untuk yang kita bicara soal keuangan. Terus secara general di sini saya ada Ten of Wands, The Lovers, sama Eight of Wands. Oke, ini udah gambarin banget secara general, emang begitu ya. Percintaan lagi berat, tapi keuangan lagi oke gitu ya. Percintaan lagi bikin apa ya, bikin stres, bikin kesel, tapi keuangan lagi bagus gitu. Jadi pokoknya kalau kalian merasa resonate percintaan dan keuangan, dan resonate itu bener-bener yang kayak kalian merasa ngeklik, ini pesan buat aku nih ya, nggak tahu kenapa gitu, berarti ini memang pesan untukmu. Dan yang saya bilang, meskipun percintaan, kalau memang ini keduanya adalah pesan untukmu ya, bisa jadi kan keuangan doang yang resonate, percintaannya enggak, atau percintaan doang yang resonate, keuangannya enggak. Tapi kalau memang keduanya terjadi denganmu, maka untuk keuanganmu di bulan Juli 2020 ini, keuanganmu kan lancar, energinya lagi bagus banget, rezekinya lagi bagus. Jangan terpengaruh dengan kestresan atau lagi downnya kamu di percintaan ya. Harus lebih semangat lagi, harus lebih bahagia lagi ya, positif aja. Ini kalau apa ya, istilah kata kan ada, this too will pass, ini juga akan berlalu, maka ini juga nanti akan berlalu gitu.
Jadi mesti sabar aja, mesti yakin aja gitu. Kalau emang si dia lagi begitu dan kalian memang sudah berhubungan, ya mungkin lebih diskusi. Kalau saya bilang ya, intinya kuncinya diskusi. Ini PAL diskusi gitu. Oke, itu yang untuk pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke pilih kartu kali ini. Senang sekali kalian selalu ngikutin Z, dukung Z. Z langsung ke PAL yang berikutnya. Kalau mau lebih detail lagi, biasa personal reading di nomor WhatsApp ada di deskripsi. Yuk. Oke, yang pilih PAL yang terakhir, di sini ada getting to know each other, finances and career, sama free yourself ya. Ketika Anda sudah mulai mengenal satu dengan yang lainnya, maka kita bicara soal percintaan twin flame soulmate dulu ya, utamanya twin flame soulmate. Ya nanti generalnya saya bacain juga. Di sini ada pokoknya yang saya lihat itu kalian tuh harus lebih mengenal satu dengan yang lainnya, dan bisa jadi di bulan Juli ini saya lihat keuangan, finances and career, keuangan, karir itu bisa mempengaruhi. Dan free yourself, it's time to take back control of your life. Mungkin bisa jadi kayak selama ini bisa jadi si dia itu yang bayarin kamu terus kayak dia yang ngontrol keuangan kamu. Jadi kayak ini aku kasih duit segini, misalnya ini suami istri ya, ini aku kasih duit segini, duit belanja segini ya, misalnya pacaran ya, ini aku kasih bisa aja dirimu yang kerja, tapi dirimu juga yang kayak jangan boros-boros lah, jangan gini lah, jangan gitu lah. Free yourself ya, lebih bisa untuk membebaskan diri sendiri, karena bisa jadi keuangan ini mempengaruhi. Tapi bisa juga nanti kita lihat secara generalnya ada faktor lain apa yang bisa mempengaruhi dalam hubungan kalian, yang menyebabkan kalian tuh harus kayak lebih memahami satu dengan yang lainnya, lebih mengenal sih. Oh dia orangnya tuh emang tipe berhemat ya, berarti aku kayak kalau sama dia ya main trik aja kali ya. Kalau sama dia ya hemat-hemat aja, tapi kalau aku mau beli barang apa ya aku beli aja, atau ini uangku sendiri gitu. Kalau ini uangnya dia ngasih ya pokoknya kalau udah dikasih ya udah jadi milikku gitu. Boleh, bisa jadi kayak gitu ya. Cewek cowok sama aja, kalau emang duit aku yang kerja tapi cewek aku yang ngatur gitu, tapi istri aku yang ngatur gitu ya. Free yourself lah ya, treat yourself. Kadang-kadang jadi kayak kalau apa yang beli apa ya udah monggo beli aja gitu, nggak usah terlalu kayak harus merasa dikontrol gitu loh, harus kayak aku tuh ya pokoknya udah selama ini udah dia yang ngatur gitu. Nggak apa-apa, free yourself gitu ya. Bulan Juli ini dirimu kayak punya kesempatan untuk lebih bebas lah mengekspresikan diri, mau beli apa, mau ngapain gitu ya, mau kayak lebih menunjukkan diri kalau aku tuh aku tuh pengen lebih bebas gitu. Mungkin pengen pergi sendiri gitu ya, mungkin pengen jalan kemana sendiri ya. Udah new normal kan, mungkin boleh pergi kemana, cuma dibatasi lah ya udah nggak apa-apa, pergilah gitu selama menjaga diri gitu loh ya. Untuk kalian yang belum ketemu sama jodoh atau pasangannya ya mungkin lebih ke kayak kenalan dulu deh gitu ya. Kalau emang belum kenal ya mungkin bisa jadi kenalan ini di lingkungan tempat Anda bekerja gitu ya, ada kemungkinan. Kalau yang udah deket dengan seseorang ya kenalan dulu ya, jangan terburu-buru gitu ya. Apalagi yang udah ngerasa kayak ketemu sama twin flame soulmate-nya, nah itu tuh lebih kenalan dulu ya, lebih tahu dulu karakter pasanganmu. The Devil sama Two of Swords, secara general energi percintaannya ini lagi gimana ya? Ini utamanya untuk kalian yang sudah terkoneksi ya. Saya lihat ada kayak keinginan untuk pergi dari si dia, karena ada free yourself kan. Kayak keinginan pergi dari dia, tapi kayak merasa terikat, dan ikatannya semakin ingin pergi semakin kuat gitu ya. Dan itu kodenya keras sih ya, kayak aku mau pergi tapi kayak nggak bisa deh,
mungkin aku memang harus stay sama dia, mungkin aku harus tinggal sama dia gitu. Dan itu semakin keras yang membuatmu jadi semakin berpikir aku tuh harus gimana gitu supaya aku pergi. Istilah kata semakin ingin dirimu pergi, semakin dirimu tak bisa pergi, semakin dirimu terikat gitu. Dan malah jadi kayak konflik ya, bisa jadi berantem di bulan Juli ini. Jadi kayak keinginan untuk pergi nggak usah ditahan dulu, atau lebih baik dibuang jauh-jauh gitu ya, karena dia adalah pasanganmu, mungkin dia adalah the one-mu gitu. Maka lebih ke kayak tahan dulu aja keinginan untuk pergi, tapi lebih ke kayak kadang-kadang kalau mau pergi monggo gitu loh, tapi kembalilah gitu. Kadang-kadang kalau pengen punya waktu sendiri, ambillah waktu sendiri gitu ya. Diskusikanlah gitu. Dan kita ada sebut dengan white lie ya. Jadi kayak white lie itu bohong putih. Yang maksudnya kalau misalnya ada saat dimana dirimu pengen sendiri dan dia itu nggak suka kalau dirimu tuh kayak pergi kemana sendiri tanpa ada yang ngawasin, atau dia tuh mau tahu aja kamu lagi di mana, atau ya ini yang sudah punya koneksi ya, sudah punya pacar atau pasangan atau gebetan atau apapun, TTM atau apapun ya, lebih ke kayak ya mungkin kalau kayak gitu mungkin terpaksa bohong dulu kayak aku kemana gitu, pada sebenarnya kamu lagi pengen sendiri aja gitu, pengen sama teman-teman, ya udah nggak apa-apa, free yourself. Tapi kalau emang kalian yang belum punya pasangan ya lebih ke benar-benar yang kayak bebas gitu loh ya, jangan kayak merasa aku tuh harus punya pasangan yang begini-begini, lebih ke free yourself gitu loh, lebih ke membebaskan diri ya. Nggak ada yang fix kamu, misalnya kamu Jawa harus sama Jawa gitu, terus kayak pokoknya aku harus mencari Jawa gitu di lingkungan orang Jawa gitu ya, kayak aduh sayang gitu. Kamu juga bisa ke Sumatera tapi ketemu orang Jawa ya, bisa juga gitu loh. Jadi yang kayak lebih kayak membebaskan diri sendiri aja, nggak harus fix dengan orang Jawa, tapi kalau emang udah jodoh ya nanti akan ketemu gitu ya. Makanya lebih ke kayak ya mungkin di lingkungan kerja kan pasti bermacam-macam orangnya gitu ya, tapi kalau kayak memang bisa ketemu sama jodohnya, kalau istilah kata kalau udah jodoh ya tetap jodoh lah gitu. Ace of Swords, Three of Swords, sama Seven of Wands. Nah tuh di sini ada Ace of Swords, jadi ada kayak lebih tegas ya, lebih tegas, jangan malah menambahkan luka di hati gitu, lebih berjuang. Seven of Wands. Oke, Ace of Swords, kamu tuh punya kendali gitu loh. Jangan malah menusuk diri sendiri, jangan Three of Swords menusuk diri sendiri, tapi Seven of Wands berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Jangan malah mengekang diri sendiri dan merasa kayak ya udahlah, semakin ingin pergi semakin gak bisa, berarti memang udah jalanku begini dalam percintaanku. Aduh, gak ada lah yang fix begitu. Kalau emang dirimu mau, ya dirimu harus berusaha gitu. Kalau emang sekarang belum, ya mungkin nanti ada saatnya gitu. Ya apalagi yang jomblo, kalau emang sekarang kamu lagi ngerasa kurang nyaman, ya mungkin ada waktunya dirimu menyendiri dulu gitu. Mungkin ada juga yang mau break dulu nih. Ya saya sih ya monggo-monggo aja, terserah sih ya. Kan ini general reading juga, mungkin mau mungkin ada yang benar-benar resonate banget ya. Berarti ini pesan untukmu ya, kalau mau break dulu gitu. Pokoknya lebih ke butuh waktu untuk membebaskan diri sih ya. Gitu. Berarti putus nih Kak. Ya. Saya nggak bilang putus sih, tapi mungkin break dulu ya. Oke. Kalau mau break, kalau ya, dan saya nggak menyarankan, cuman kalau emang mau ya wes gitu. Perekonomian, keuangan. Di sini ada Nine of Pentacles. Di sini ada Two of Wands. Dari Nine of Pentacles saya sudah terlihat rezeki sebenarnya lagi harus, sebenarnya rezeki itu ada yang lagi menunggu, rezeki yang lagi menunggu, cuman di depan ya, rezeki lagi menunggu di depan, tapi kamu tuh
justru harus rezeki akan masuk, tapi kamu harus menunggu. Itu Two of Wands ya. Jadi sabar dulu kalau soal keuangan dan karir ya. Oke. Terus di sini saya ada Eight of Pentacles sama Knight of Pentacles. Nah, ada si Eight of Pentacles yang artinya mungkin kayak usaha untuk mengais rezeki itu, atau kalau dirimu memang masih tipikal yang kayak mungkin digaji orang tua ya, atau mungkin dapat uang dari keluarga gitu ya, lebih ke kayak ya mungkin rajin-rajin nabung ya. Tapi kalau emang yang kerja ya lebih ke kayak ini saatnya untuk bekerja dengan rajin dulu ya, bekerja dengan baik dulu, karena nanti akan ada saatnya dimana dirimu akan rezeki itu akan masuk dengan sendirinya gitu loh, karena emang hasil dari buah dari usahamu gitu. Nah jadi yang terbaca di saya memang saat ini adalah saat untuk usaha gitu ya, bekerja dengan giat. Jadi bulan Juli ini kalau mau rezeki banyak ya kerjalah gitu ya, dan jangan sabar dulu. Emang secara rezeki, keuangan, karir emang bukan mungkin belum oke gitu ya. Kalau yang lagi cari kerja ya sabar-sabar dulu. Mungkin bulan Juli ini peruntungannya, bintang keberuntungan masih belum sama dirimu. Cuman ini general reading ya, tidak semua resonate gitu ya. Tapi yang pasti kalau emang sekarang misalnya sekarang lagi kuliah gitu ya, dan pengen punya kerjaan sambilan, misalnya pengen ngevlog, pengen apa gitu ya, atau sekarang mungkin lagi sekolah gitu, terus pengen rezeki lebih ya, sekarang belajar dulu lah Knight of Pentacles ya. Lebih ke kayak menemukan potensi diri dulu. Apa sih yang potensi dalam dirimu? Lebih ke nyari lagi dan lebih ke menemukan lagi supaya bisa jadi gitu ya, supaya bisa pokoknya supaya kalian itu nanti kedepannya ada kesempatan gitu ya. Tapi bukan di bulan Juli ini. Bulan Juli ini adalah bulannya belajar. Bulan Juli ini adalah bulannya untuk sabar menunggu. Kapal rezekimu belum masuk ya, tapi kamu mesti lihat ke depan gitu loh. Anda semua yang pilih PAL 3 ini mesti lihat ke depan. Mungkin bulan Juli ini belum, tapi mungkin bulan berikutnya. Jadi persiapkan dirimu untuk kayak wah, uang ada di depan gitu ya kan. Aku harus siapkan diriku sebagus mungkin untuk menjemput rezekiku gitu ya. Optimis selalu. Itu kan yang saya selalu ajarkan, untuk selalu optimis. Saya buat video, saya punya satu slogan, yuk positif. Jadi ayo kita positif. Love, compassion sama fulfilled. Jadi kayak compassion ya, lebih ke cintai apa yang kamu kerjakan. Misalnya sekarang lagi nulis lagu, misalnya sekarang kamu musisi, misalnya sekarang kamu penulis gitu, misalnya kamu sekarang kerja sama orang, misalnya sekarang lagi nyari kerja, misalnya sekarang lagi kuliah online, atau lagi sekarang udah mau libur, atau misalnya sekarang lagi kuliah sambil kerja, atau apapun yang kamu lakukan sekarang, cintai apa yang kamu lakukan sekarang ya. Karena memang sekarang mungkin lagi ada kabut, ada fog gitu, mungkin ada kayak kayak semacam mungkin kayak belum gitu loh ya, mungkin masih terselubung gitu. Tapi kayak bukan berarti gak bakalan ada rezeki untukmu. Ada, tapi belum saatnya. Jadi sekarang itu waktunya untuk, mungkin kamu memang belum harus melihat rezekimu yang besar dulu, karena memang rezekimu tuh ada di depan. Kamu sekarang lagi berjalan ke situ, mempersiapkan diri
Jadi bulan Juli ini banyak belajar, banyak bekerja dengan giat ya, supaya nantinya di bulan berikutnya atau mungkin di tahun depan, divine timing lah, kapanpun itu rezeki nanti ketika kamu masuk, kamu tuh udah langsung kayak, oh aku memang udah siap jadi miliarder, bilioner, jutawan, apapun itulah istilahnya gitu ya. Optimis selalu. Secara general bagaimana? Secara general ada the moon, ada the star, sama ada five of swords. Oke, ada the moon sama the star. Bulan sama bintang di malam hari, ya kan? Cuman dalam set tarot, moon itu lebih ke perasaan apa ya, mood, hubungannya dengan emosi gitu. Dan ada the star yang sebenarnya menunjukkan happiness atau kebahagiaan. Maka mungkin gini, kita bilang kalau di bulan Juli ini kan untuk si energi percintaannya lagi apa namanya, lagi mesti pengen membebaskan diri ya. Jadi ada the moon. Cuman kalau dari the star kelihatan sekali kalau kalian itu sebenarnya lagi giat-giatnya, mungkin bisa jadi lagi antusiasnya untuk bekerja, untuk mengais rezeki secara keuangan gitu. Maka jangan apa ya, kalau saya bilang jangan takabur dengan apa yang kamu punyai sekarang, tapi lebih ke kayak terus bekerja, menggali potensi diri. Dan secara general di bulan Juli ini meskipun mood bisa berubah-ubah karena energi percintaan, tapi tetap antusias ya dengan apa yang kamu lakukan. Kamu pasti bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, mempersiapkan diri untuk menjemput rezeki di masa depan. Dan bukan berarti di bulan ini sama sekali nggak ada rezeki, pasti ada. Kalau cukup makan, cukup tidur, cukup tabungan dan aktivitas yang biasa, dan dirimu masih bisa nonton YouTube ini aja udah rezeki gitu loh. Kenapa? Karena ada kuota. Kenapa? Karena kamu punya telinga, kamu punya mata untuk mendengar, semua anggota tubuhmu masih lengkap gitu. Atau apa ya, kamu mungkin masih bisa berbicara, kamu mungkin masih mau sharing video saya mungkin ke yang lain. Kak Zia udah buat video baru, makasih banget ya udah sharing. Jadi kayak gitu. Jadi kayak selalu bersyukur aja ya. So seperti itu yang untuk pilih yang PAL 3. Terima kasih banget yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Berterima kasih sekali kalau yang sudah personal reading dengan yang belum coba bisa coba di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan juga kedepannya mungkin akan buat juga pelatihan online. Sebenarnya bukan pelatihan, lebih ke kayak sharing ilmu, yaitu sharing pengetahuan. Juga belum sempurna. Kalau yang lain yang mau sharing-sharing, ngajarin juga seneng. Jadi pokoknya kita sharing itu kayak ya saya sharing ke dirimu sharing ke juga gitu. Jadi sama-sama saling belajar gitu. Oke. Untuk yang ini sebenarnya part 3 ini tadi saya ada dapat intuisi, dapat bisikan soal kesehatan. Kesehatan, padahal ini nggak ada baca kesehatan ya. Cuma untuk yang pilih PAL 3, kesehatan mungkin benar-benar harus dijaga banget ya. Jangan sampai nggak fit karena jangan sampai kayak kurang tidur, atau kayak udah kayak misalnya habis kehujanan, atau misalnya habis kecapean terus kayak kurang istirahat gitu. Potensi banget sakit yang kayak demam gitu, flu dan hati-hati banget dengan flu yang sekarang itu. Nah jadi kayak pokoknya benar-benar harus jaga kesehatan banget yang pilih PAL 3 ini ya. Intinya kalau emang badannya suka, daya tahan tubuhnya suka ngedrop ya harus lebih dijaga. Oke, itu semoga membantu. Zee pamit dulu, berbahagia selalu, banyak rezeki selalu, jaga kesehatan, bye bye.